Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang HAM. Pengertian HAM adalah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Pengertian HAM menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikudrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. 2. John Watterson. Pengertian HAM menurut John Watterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. 3. Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. 4. Profesor Konjoro Poerbopranoto. Menurut Profesor Konjoro Poerbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Kita mulai dari periode 1. Periode 1 adalah periode sebelum kemerdekaan, tahun 1908 sampai 1945. Terdapat beberapa organisasi yang mengikuti periode ini. Pertama, Budi Utomo. Kedua, Perhimpunan Indonesia. Ketiga, PKI atau Partai Komunis Indonesia. 4. Syarikat Islam. 5. Indisi Party. 6. PNI. Dan ada juga organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi ini lebih mementingkan kepada berpihak pada politik, seperti kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan untuk memilih nasib hidupnya sendiri. 2. Periode 1945 hingga 1950 masih pada hak kemerdekaan dan berpolitik. Kemudian pemikiran HAM juga dilegalkan secara formal dan dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rakyat juga boleh mendirikan partai sendiri. 3. Periode 1950 sampai periode 1959. Periode ini disebut dengan deklarasi parlementer. Pemikiran HAM periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena pemikiran demokrasi liberal dan demokrasi parlementer mendapatkan tempat dari kalangan politik elit. 4. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini ditetapkan demokrasi terpimpin sebagai penolakan dari demokrasi parlementer. Pada kekuasaan demokrasi terpimpin, kekuasaan berada di tangan presiden. Akibatnya, presiden merubah tatanan dan struktur politik. Hubungannya dengan HAM adalah telah terjadi pemasungan hak masyarakat, yaitu hak sipil dan hak berpolitik. 5. Periode 1966 sampai 1988. Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat politik menegakkan HAM. Kemudian diadakan seminar tahun 1967 yang merekomendasikan perlunya pengadilan HAM dan pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Kemudian ada rapat kedua untuk membahas HAM dan terbentuklah dan dituangkan dalam Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan hak serta kewajiban negara. Sementara itu, pada sekitar tahun awal 1970 sampai periode 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati dan dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari politik hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila, serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandekan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini, terutama di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat akademis yang konkret terhadap penegakan HAM, upaya penegakan yang konkret terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobby internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus Dom di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah yang referensi dan defensi menjadi strategi akomodasi terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodasi pemerintah terhadap tuntunan penegakan HAM adalah Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. 6. Periode 1998 sampai sekarang. Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan pelindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan pelindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berlakunya HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan masyarakat Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa perundang-undangan HAM seperti Amandemen Konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang atau UU Peraturan Pemerintah, dan ketentuan hak asasi manusia atau HAM. Memiliki 4 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama bersifat hakiki. Maksud dari bersifat hakiki adalah manusia sudah memiliki hak sejak dalam kandungan. Hak tersebut berupa hak untuk hidup dan hak untuk dirawat. Yang kedua, maksud dari bersifat universal adalah hak memiliki sifat umum. Maksud dari memiliki sifat umum adalah HAM tidak membeda-bedakan siapapun itu, maupun dari jabatan, kasta, ataupun harta. 3. Tetap. Maksud dari bersifat tetap adalah melekat pada diri seseorang dan tidak bisa dihilangkan, karena itu merupakan hak yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, bersifat utuh. Maksud dari sifat utuh adalah HAM tidak bisa dikurangi, ditambah, ataupun dilebihkan. Kemudian saya akan membahas tentang Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kemudian landasan hukum Komnas HAM. Pada awalnya Komnas HAM didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan tersebut, menurut UU nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkan UU nomor 26 tahun 2000.
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. 2. Tujuan Komnas HAM. Nomor 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 45 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Komnas HAM. Nomor 1. Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusun menjadi sebuah laporan. Nomor 2. Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM. Nomor 3. Memanggil pihak pengadu atau korban, juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Nomor 4. Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya. Nomor 5. Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu. Nomor 6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan ketua pengadilan. Nomor 7. Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dengan persetujuan ketua pengadilan. Nomor 8. Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan. Selanjutnya, fungsi Komnas HAM. Nomor 1. Fungsi Komnas HAM berdasarkan wewenangnya. Komnas HAM memiliki fungsi untuk mengkaji dan meneliti berbagai instrumen nasional hingga Komnas HAM memiliki fungsi untuk mengkaji dan meneliti berbagai instrumen nasional hingga internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran mengenai aksesibilitas dan ratifikasi. Kemudian Komnas HAM juga akan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang kemudian akan merekomendasikan mengenai pembentukan, perubahan hingga pencabutan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Setelah melakukan pengkajian dan penelitian, Komnas HAM akan menerbitkan hasilnya. Nomor 2. Fungsi Komnas HAM di bidang mediasi. Fungsi Komnas HAM berikutnya adalah melakukan penyelesaian perkara dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, hingga penilaian para ahli. Komnas HAM juga akan memberikan saran kepada kedua belah pihak yang mengalami masalah hingga melakukan upaya perdamaian. Nomor 3. Fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan. Komnas HAM juga berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran terkait HAM. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya akan ikut membantu Komnas HAM dalam memberikan penyuluhan ini.
Kemudian visi dan misi Komnas HAM. Visi Komnas HAM: terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan. Komnas HAM menjadi pelopor perubahan bagi percepatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Pemajuan: proses penyebarluasan HAM guna memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai HAM yang diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan: proses pembentukan, harmonisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara. Penegakan: proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan. Pemenuhan: proses pemulihan dan pemberian rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Kemudian misi Komnas HAM. Nomor 1, mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat. Nomor 2, mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan. Nomor 3, mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari Komnas HAM yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aktivis pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Akan tetapi, PT Tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Akibatnya Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain demonstrasi, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan perundingan dengan pihak pabrik pada tanggal 5 Mei. Siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan maksud para buruh agar tidak masuk bekerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan di mana rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang. Teman-temannya tidak ada yang tahu keberadaannya. Mereka mencarinya selama 3 hari, namun tidak ada yang menemukannya. Marsinah baru ditemukan pada 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal. Hasil autopsi menyebutkan bahwa Marsinah mengalami penyiksaan berat.